Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah Ibu masuk? Silakan, Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu meminta anak-anakku duduk yang rapi terlebih dahulu ya. Barang-barang yang ada di depan kalian semua dan di atas meja disimpan. Dipimpin oleh ketua kelasnya untuk memulai pembelajaran hari ini dengan membaca Bismillah bersama dan surat Al-Fatihah. Silakan. Alhamdulillah, Ibu ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Boleh angkat tangan dan bilang hadir. Muhammad Abdul Malik, Hadir. Syifa Siti Fatimah, Hadir. Bilqis Nafal Maulida, Hadir. Iqbal Heriansa, Hadir. Akila Khairunisa. Hadir. Satu orang yang tidak hadir ya, karena sakit. Kita doakan semoga segera disembuhkan dan bisa ikut aktivitas haji bersama kita. Amin. Tanggal berapakah hari ini? Nah, baiklah, materi pokok pada materi lalu kita sudah mempelajari tentang suhu dan kalor. Masih ingatkah anak-anakku apa itu suhu dan apa itu kalor? Boleh satu orang dari Putra untuk menjelaskan apa itu suhu? Oke, terima kasih. Dan satu orang lagi dari Putih, apa itu kalor? Oke, alhamdulillah anak-anakku masih ingat dan masih paham ya mengenai suhu dan kalor. Sekarang Ibu meminta kalian semua siapkan alat tulis dan kertas 1 lembar untuk menjawab kuis yang Ibu berikan. Silakan. Pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai perpindahan kalor. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan konsep perpindahan kalor, menjelaskan konsep perpindahan kalor secara konveksi, menjelaskan konsep perpindahan kalor secara konveksi, menjelaskan konsep perpindahan kalor secara radiasi. Silakan anak-anakku tulis di kuis 1 ya. Materi pokok yang akan dipelajari pada hari ini. Ibu berikan 1 menit, dipersilahkan. Oke, udah? Oke. Sebelum Ibu jelaskan apa itu perpindahan kalor, silakan anak-anakku tulis di kuis 2 ya. Pengertian perpindahan kalor yang telah diketahui sebelumnya. Ibu beri waktu 1 menit juga, dipersilahkan. Dah? Oke. Coba perhatikan slide berikut ini mengenai perpindahan kalor. Baiklah, perpindahan kalor. Panas atau kalor adalah energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke rendah. Kalor tersebut memiliki satuan internasional yaitu Joule. Perpindahan kalor adalah suatu kalor atau panas yang dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kalor berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Selanjutnya, coba tulis di kuis 3 ya. Sebutkan kategori kalor berdasarkan perpindahan. Ibu beri waktu 1 menit juga, silakan. Dah? Baiklah, Ibu akan jelaskan perpindahan kalor secara konduksi. Perhatikan slide berikut ini. Perpindahan kalor secara konduksi. Konduksi berarti energi panas bergerak tanpa disertai pergerakan permanen medium yang menjadi penghantar panas. Salah satu contoh konduksi adalah rambatan panas pada material logam, seperti besi, kawat, dan aluminium.
Pada level molekuler, konduksi terjadi karena adanya tubrukan antara molekul berkecepatan lebih tinggi dengan molekul berkecepatan lebih rendah. Hal ini menghasilkan peningkatan energi kinetik molekular yang selanjutnya meningkatkan suhu. Konduksi yaitu perpindahan panas melalui zat padat yang tidak mengalami perpindahan. Artinya perpindahan kalornya tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Setelah kalian simak penjelasan berikut, coba tulis di kus 4. Berikan contoh perpindahan kalor secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Ibu beri waktu 1 menit juga. Dipersilakan. Dah? Nah, Ibu meminta salah satu dari kalian bacakan jawaban kuis 4 yang sudah kalian tulis. Silakan. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan perpindahan kalor secara konveksi. Perhatikan slide berikut. Kalor secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi seiring dengan perpindahan zat perantara atau medium. Contoh dari konveksi adalah pendinginan ruang dengan AC dan pemanasan air. Pada level molekular, peningkatan suhu akan berpengaruh pada peningkatan volume dan juga kerapatan medium. Medium yang lebih renggang akan bergerak ke bawah, dan medium yang rapat bergerak ke atas. Medium yang lebih renggang adalah medium yang bersuhu lebih rendah. Sebaliknya, medium lebih rapat berarti suhu lebih tinggi. Pergerakan antar medium inilah yang mengakibatkan perpindahan panas. Perpindahan kalor secara konveksi biasa terjadi pada medium cair dan gas, yang ditandai oleh adanya lecak molekul pembawa kalor. Zat cair ataupun molekul gas pada massa yang tetap, bila suhunya naik, maka akan menyebabkan massa jenis atau rapatnya berkurang. Sebagai contoh, lacak asap hasil pembakaran kayu selalu berarah ke atas. Ini disebabkan asap tidak lain adalah gas yang lebih panas dari udara di sekitarnya. Berhubungan gas asap lebih panas sehingga massa jenisnya lebih kecil dari udara di sekitarnya, maka asap terapung di udara dan lacaknya menuju ke atas. Hal ini merupakan salah satu contoh konveksi kalor di udara. Sifat konveksi kalor pada zat cair maupun gas ini juga terjadi pada beragam peristiwa keseharian lainnya. Pertama, alat penyejuk udara atau AC selalu dipasang pada dinding sebelah atas, sebab udara sejuk disemprotkan selalu menuju ke bawah. Udara dingin bermassa jenis lebih besar daripada udara di dalam kamar yang lebih hangat. 2. Unit pemanas ruangan di musim dingin pada daerah yang mengenal 4 musim biasanya diletakkan di dinding ruangan di bagian bawah. Ini dikarenakan udara di sekitar pemanas bermassa jenis lebih kecil dibanding udara di sekitarnya, dan udara panas itu mengalir ke atas secara konveksi. 3. Unit pemanas air untuk kamar mandi. Alat ini dibuat dengan menempatkan unit pemasangan di bawah sehingga air hasil pemanasan bergerak menuju ke atas, bersirkulasi dan terhubung dengan kran untuk digunakan. Yang keempat, unit pendingin mesin pada mobil. Prinsip kerjanya seperti halnya pada unit pemanas air untuk kamar mandi. Hanya saja pemanasnya adalah mesin mobil yang terletak di sebelah bawah. Lihat dan dengar mengenai penjelasan perpindahan kalor secara konveksi. Sekarang tulis di kuis 5. Nah, berikan contoh perpindahan kalor secara konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Silakan, Ibu beri waktu 1 menit. Oke. Terakhir, Ibu akan menjelaskan perpindahan kalor secara radiasi. Perhatikan slide berikut ini. Perpindahan kalor secara radiasi. Radiasi adalah penghantaran energi panas tanpa dibutuhkan penghantar.
panas ditransmisikan dengan emisi gelombang elektromagnetik. Pada level molekular, radiasi panas terjadi karena pergerakan acak momentum dan atom akibat radiasi elektromagnetik. Setiap benda akan mengeluarkan radiasi termal, bergantung dari panas yang dimiliki. Semakin panas objek tersebut, maka semakin besar radiasinya. Salah satu contoh radiasi panas adalah perpindahan energi panas dari matahari ke bumi dan benda-benda antariksa lainnya. Ketiga jenis perpindahan panas tersebut dapat terjadi sekaligus pada suatu proses pemanasan. Contohnya adalah proses memanaskan panci berisi air di atas kompor, seperti pada gambar berikut. Rambatan panas api dari kompor ke panci adalah proses radiasi. Kemudian, air yang panas di bagian bawah panci akan bergerak ke atas, bertukar posisi dengan air di bagian atas, menghasilkan transfer panas melalui konveksi. Dan panas yang terdapat di pemegang panci yang terbuat dari logam dapat dihantarkan ke tangan melalui proses konduksi. Coba tulis di kuis 6 contoh perpindahan kalor secara radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Ibu berikan waktu 1 menit. Nah, dipersilakan. Oke, nah sekarang bacakan oleh salah satu orang hasil jawaban yang telah kalian tulis di kuis 6. Siapa yang mau? Boleh? Oke, terima kasih. Ibu akan menampilkan sebuah slide yang selanjutnya mengenai persamaan perpindahan kalor. Setelah itu setelah kalian menyimak slide berikut, ada contoh soal yang harus kalian kerjakan. Nah, perhatikan slide berikut ini. Oke. Persamaan perpindahan kalor. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat padat. Perpindahan ini tidak diikuti dengan perpindahan partikel perantar. Berdasarkan kemampuan menghantar kalor, zat dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor ialah zat yang mudah menghantar kalor. Isolator adalah zat yang sukar menghantar kalor. Banyaknya kalor Q yang melalui dinding selama selang waktu T dinyatakan sebagai berikut. Inilah persamaannya. Keterangannya ini, Q adalah kalor, satuannya joule atau K. K konduktivitas termal, A luas menampangnya, delta T perubahan suhu, L panjangnya, H kalor yang merambat persatuan waktu, dan T adalah waktu. Nah, dalam peristiwa 2 batang logam, berbeda jenis yang disambungkan berlaku, bahwa laju aliran kalor dalam kedua batang adalah sama besarnya, ditulis dalam persamaannya ini. Di sini ada contoh soal. Pertama, batang baja dan batang kuningan, luas penampang dan panangnya sama. Salah satu ujung masing-masing batang dilekatkan. Suhu ujung batang baja yang bebas 250 derajat Celcius, sedangkan suhu ujung batang kuningan yang bebas 100 derajat Celcius. Jika koefisien kondisi termal baja dan kuningan masing-masing 0,12 kal cm derajat Celcius dan 0,24, berapakah suhu pada persambungan kedua batang tersebut? Nah, sekarang coba tulis di kuis 7. Jawab contoh soal berikut. Ibu beri waktu 3 menit. Dipersilahkan. Oke, udah? Nah, boleh salah satu dari kalian, boleh putra, boleh putri, maju ke depan untuk tuliskan hasil jawabannya di papan tulis. Kita koreksi bareng-bareng ya. Begitu. Oke, begitulah hasilnya. Bagaimana, kalian paham? Oke. Alhamdulillah, apabila sudah paham, bisa duduk kembali dan berikan tepuk tangan. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu meminta terakhir di kuis 8 ya, untuk menuliskan kesimpulan dalam bentuk poin pada materi hari ini.
perpindahan kalor, baik secara produksi, konveksi maupun radiasi. Silakan. Ibu beri waktu 2 menit. Oke. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sampai di sini. Tolong semua kuis dikumpulkan di atas meja ya. Di atas meja Ibu. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas materi mengenai alat peraga suhu dan kalor. Silahkan bereskan alat tulisnya, dipimpin oleh ketua kelas untuk menutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Nah, terakhir tugas pengayaan, cari dan tulislah fenomena dalam kehidupan sehari-hari tentang perpindahan kalor. Nah, dikumpulkan minggu depan. Insya Allah sebelum masuk ke pertemuan selanjutnya, sedikit kita ulas kembali agar lebih paham ya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.